Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala tanalul ilma illa bi sittatin sa'um bika ju'iha bi bayani zakain wa husn wa istibarin wa hurmatin irsyadi ustadi wa kulli zamanin ata mampu kau meraih ilmu kecuali dengan enam perilaku. Ikut saya jelaskan semua kepadamu. Ikut saya jelaskan semua kepadamu. Cerdas, semangat, sabar dan tunggu sanggup. Ada arahan guru dan sepanjang waktu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para alim, para ulama, para segenap dewan juri, para hadirin wal hadirat yang hadir pada acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah berbarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi yang kayakan ilmu, yang patut kita gugu dan kita tiru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berbicara tentang ilmu dan ahli ilmu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Innama yang artinya, katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang bernasihatlah yang dapat menerima pelajaran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sebagai murid dituntut untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang barokah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, baik di dunia saat ini atau kelak di akhirat nanti. Sedang ilmu yang barokah adalah ilmu yang memberi kemanfaatan terhadap orang yang mencarinya dan orang yang memberikan kita ilmu, yakni guru kita, para masyayikh kita, para kiai kita. Karena mereka adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ilmu yang sudah kita raih serta kita dapat sudahkah barokah serta bermanfaat, atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, paling tidak ada beberapa adab yang harus dimiliki oleh seorang murid. Yang pertama ialah husnudzon. Apa itu husnudzon? Husnudzon ialah di mana seseorang muslim mampu bersangka baik terhadap sesuatu, yang termasuk dalamnya ialah berprasangka baik terhadap seorang guru. Karena apabila ada seorang murid yang tidak memiliki keyakinan yang tinggi terhadap guru yang mengajarinya, maka dia diharapkan meraih berkah dan mendapatkan ilmu. Sedang seorang murid yang memiliki keyakinan yang tinggi terhadap guru yang mengajarinya, maka Allah tidak akan menyewakan apa yang dia sangkakan pada gurunya tersebut. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Iyyakum dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah kalian dari sebab prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling bohong. Nauzubillah min dzalik. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kemudian adalah selanjutnya ialah menjauhi larangan guru dan mentaati perintahnya. Sebagaimana Syekh Al-Sanusi dalam kitab Ta'limul Muta'allim beliau berkata, "Wa yajtanibu sahrahu wa yamtathilu amrahu fi ghairi maksiatillah ta'ala, fa innahu la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliq." Jauhi perkara yang merugikan guru serta junjung tinggilah perintah guru, asal bukan dalam hal maksiat. Karena tidak boleh taat kepada seseorang yang hanya untuk
Nah, dalam menjalankan perintah guru, kita harus berlandaskan keikhlasan serta ketabahan. Namun, kenyataannya seperti apa hadirin? Ketika kita disuruh mengerjakan tugas saja, dikerjakan apa tidak? Yang ada adalah mengelutu, mencucu dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ada selanjutnya ialah memuliakan guru dan mengagungkan namanya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ta'allamul ilmah wa ta'allamul ilmi as-sakinah wal waqar wa tawaddu liman tata'allamuna minhu." Belajarlah dalam ilmu agama untuk ketenteraman dan kedamaian, serta berrendah hatilah kalian terhadap orang yang memberikan kalian ilmu. Jadi kita harus menghormati guru kita. Bahkan apabila ada seorang murid yang pangkatnya itu lebih tinggi daripada guru yang mengajarinya, maka ia tetap wajib menghormati gurunya tersebut. Sebagaimana Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim beliau berkata, la yanalu, tidak akan memperoleh siapa murid al-ilmah terhadap ilmu, wa la yantafi'u, dan tidak akan bermanfaat siapa murid bihi terhadap ilmu, illa kecuali apa? Biqadimil ilmi, dengan sebab ia bukan ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian adab yang terakhir ialah mendoakan sang guru. Mendoakan sang guru itu sangat penting, betul-betul. Sebagaimana guru saya berkata, seharusnya seorang murid itu memiliki waktu tertentu untuk mendoakan sang guru. Bahkan juga ada pepatah yang mengatakan, jika kamu diminta untuk kebaikan, maka lakukanlah, walaupun hanya sekedar doa. Masya Allah. Jadi hadirin, ketika kita tidak beradab kepada seorang guru, maka sia-sialah ilmu kita. Bahkan guru saya mengatakan, man tarokat adab wajib alaihi santap. Barang siapa beradab maka dia wajib disantap. Kenapa? Karena al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Oleh karena itu, semoga dengan kita berbakti berakhlak mulia kepada guru kita, semoga kita berikan ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang berkah. Fitni wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, hanya inilah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyat, hingga kita dapat menjalankan kegiatan pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiyat. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, manusia yang paling sempurna, manusia yang cahayanya lebih terang daripada bulan dan matahari. Ialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang alim dan bijaksana, yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, segmen dan sepermainan. I love you bro. Pada hari ini yang insya Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, perkenankan saya membawakan tausiah dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Tema pada hari ini tak lain dan tak bukan saya dasarkan kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib hukumnya
sekarang ini, di zaman di mana fitnah dan maksiat merajalela di mana-mana, tentu saja dengan ilmu agama lah kita bisa mempertahankan keimanan kita. Sebagaimana berkata dari Imam Al-Ghazali, la yaslamu ina izin minal fitani illa, tidak ada seorang yang dapat selamat dari kejamnya fitnah ada dalam kecuali apa? Apa teman-teman? Illa man ahyallah wal bil ilm, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hatinya dengan ilmu agama. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita umat muslim, apabila kita menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Mujadalah di penggalan ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan menjadikan orang-orang beriman di antara dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ada pula pepatah Arab yang mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu yang dari wayang hingga lepas. Dari perkataan tersebut kita telah mengetahui seberapa pentingnya ilmu itu, sampai-sampai kita disuruh menuntut ilmu bukan hanya sampai kita tua, tetapi sampai kita masuk ke dalam dunia neraka. Memang apabila kita bandingkan semangat kita dengan ulama-ulama terdahulu kita dalam hal menuntut ilmu, sangat berbeda semangatnya. Ulama-ulama kita dahulu rela menggunakan kaki mereka berjalan berpuluh-puluh kilometer demi menuntut ilmu. Contohnya Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Hanafi yang merupakan pengarang dari kitab Risalah Jamiah. Di masa beliau menuntut ilmu, beliau berjalan dari Rabbah ke Tarim, perjalanan sejauh 49 km demi menghadiri majelis gurunya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haji yang hobi memakan kurma, sampai-sampai biji kurma membandingi kaki beliau. Yang hebatnya, setiap biji kurma yang beliau makan, beliau sholat 2 rakaat. Masya Allah, di masa beliau menuntut ilmu, beliau berjalan dari kampung yang sisa ke Ainan, perjalanan sejauh 81 km demi menghadiri majelisnya Syekh Abu Bakar Al-Sani. Sebegitu niatnya mereka menuntut ilmu, karena mereka mengetahui seberapa pentingnya ilmu itu. Semoga kita dapat mencontoh semangat ulama-ulama kita, dan sampai semangat kita dalam mengejar ilmu kalah semangatnya dengan semangat kita mengejar hatinya setia. Setuju? Setuju? Sudah pasti setuju. Sebelum saya akhiri ceramah saya hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim laki-laki dan umat muslim perempuan. Dan menuntut ilmu itu penting demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak gadis rajin minum jamu, jamu diminum di depan perapian. Mari kawan semangat menuntut ilmu, karena ilmu dapat menghantarkan pada kebahagiaan. Allahumma bi'illa wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin wal hadirat rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tabrani yang berbunyi, ta'allamu wa'allimu wa tawada'u mu'allimikum wa la yalawu mu'allimikum. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-guru serta berbuat baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para remaja yang berbahagia, berbicara tentang ilmu hadirin, Imam Fakhruddin Ar-Razi berpendapat bahwa mempelajari semua ilmu adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Oleh karena itulah dia mencintai semua ilmu dan menerima dengan tanpa membaginya, kecuali pembagian antara yang utama dan yang biasa. Semua ilmu dalam pandangannya itu tidak keluar dari keberadaannya sebagai hal yang wajib. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengungkapkan bahwa bagi orang beriman hendaklah memperhatikan dan perkara di dalam dirinya, sehingga dengan begitu ia akan gemar, ia suka dan ia senang untuk menuntut ilmu. Hal tersebut diabadikan dalam tafsirnya yang terkenal, yaitu Mafatih Al-Ghaib atau At-Tafsir Al-Kabir atau juga disebut dengan Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi. Beliau mengatakan, Al-mu'minu la yarghabu fi talabil ilmi hatta yara sittah fi talabil nafsi. Orang beriman itu tidak akan gemar dan suka menuntut, menimba dan mencari ilmu sehingga dia melihat dengan perkara di dalam dirinya. Ahaduha, yang pertama, ayyaqula innallaha amarani bi ada'i faraidi wa ana la aqdiru ala ada'iha illa bil ilmi. Allah memerintahkanku untuk menunaikan kewajiban, sementara aku tidak akan mampu melaksanakannya kecuali dengan ilmu. Al-thaniyah, yang kedua, ayyaqula nahani 'anil ma'asi wa ana la aqdiru ala ijtinabiha illa bil ilmi. Allah melarangku untuk berbuat maksiat dan keburukan, sementara aku tidak akan mampu menjauhinya kecuali dengan ilmu. Al-thalithah, yang ketiga,
annahu ta'ala awjaba 'ala syukri ni'amihi wa la aqdiru 'alaihi illa bi'ilmi. Allah mewajibkanku untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, sementara aku tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu. Wallahi, yang keempat, amarani bisabil khalqi wa ana la aqdiru an usifahu illa bil ilmi. Allah memerintahkanku untuk berlaku adil terhadap makhluknya, sementara aku tidak akan mampu berlaku adil dengan mereka kecuali dengan ilmu. Wal khamisah, yang kelima, anna Allah amarani bisabri ala balaihi wa la aqdiru alaihi illa bil ilmi. Allah memerintahkanku untuk bersabar atas cobaan, sementara aku tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan ilmu. Wasadisah, yang keenam, inna Allah amarani bil adawati ma'as syaitani wa la aqdiru alaihi illa bil ilmi. Allah memerintahkanku untuk bermusuhan dengan setan, sementara aku tidak akan mampu demikian kecuali dengan ilmu. Tafsir Ar-Razi 2 halaman 200 sampai 201. Saudara sekalian dan para remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup ceramah ini, saya ingin menyampaikan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i yang berbunyi, "Man arada dunya fa'alaihi ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi ilmi, wa man arada dunya fa'alaihi ilmi." Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah dia masuk ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia masuk ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dia masuk ilmu. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qarib. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
sehingga dapatlah kita menjadi seperti sekarang ini. Dan betapa besar berjuang beliau, tidak pernah mengenal capek atau lelah demi kepentingan dan masa depan kita sebagai anaknya. Rekan-rekan yang berbahagia, jadi sebagai seorang muslim, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, sehingga dengan iman yang kita miliki, taatilah perintah Allah dan patuhlah kepada akhlak dan perilakunya yang mulia sebagai suri tauladan bagi kita semua. Rekan-rekan rahimahumullah, jadi sebagai anak muslim yang taat penuh iman dan takwa, hendaknya selalu menyenangkan hati. Sebagai anak kebanggaan orang tua, janganlah sampai kita luka dan goresan di hatinya. Karena apabila kita berdosa dan durhaka kepadanya, kita tidak akan pernah bisa mencium rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berharap untuk masuk ke dalamnya. Sebab ridhonya Allah karena ridhonya orang tua dan murkanya Allah karena murkanya orang tua. Karena bagaimanapun juga dan apapun yang kita berikan kepadanya, kebaikannya tidak akan pernah bisa tergantikan. Betul? Apalagi asli air susu itu yang telah kita minum selama 2 tahun tidak akan pernah bisa terbayarkan. Betul tidak? Rekan-rekan yang berbahagia, jadi intinya jadilah anak yang baik dan berguna, jadilah anak yang soleh dan soleha, jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Selain mereka, baik ajarkan mereka, buatlah hatinya selalu senang dan bahagia. Doakan mereka baik setelah hidupnya maupun setelah meninggal. Karena hanya itulah yang kita lakukan untuknya, sehingga semua kebaikan dan kepada menjadi ikhlas dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-jannatu tahta aqdami ummahati, yang artinya surga itu terdapat di bawah telapak ibu. Jadi kesimpulannya, apabila orang tua kita ridho, Allah pun meridhoinya, maka kita akan dijauhkan dari siksa api neraka dan insya Allah kita akan bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Nah, rekan-rekan, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebagaimana manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan. Akhirul kalam, ukur maqala wa la taqdir maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudara-saudari sekalian, di pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan sholawat kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, ya, kaum muslimin muslimat, rahimahumullah. Dalam sebuah hadis ada diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim. Jadi dari hadis tersebut bisa kita lihat teman-teman sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, kewajiban kita umat Islam, umat muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Coba kita renungkan bersama, saudara-saudara sekalian. Seberapa penting sih untuk ilmu itu bagi kita? Coba kita lihat, berapa luas cakupan ilmu itu? Ilmu itu bukan hanya tentang ilmu agama, ada ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan teknologi, ilmu pengetahuan seni, dan masih banyak lagi ilmu pengetahuan yang lainnya, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, dengan adanya kita menuntut ilmu, kita akan memperluas wawasan kita dan insya
Amin, amin, ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimahullah. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Seperti yang kita tahu saudara-saudara sekalian, surga adalah tempat ibadah kita, tempat ibadah para kaum muslimin muslimah. Surga juga merupakan janji Allah kepada kita semua yang melaksanakan amal-amal soleh terhadapnya. Tetapi berbeda juga saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu sebenarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia melakukan hal tersebut hanya untuk tujuan duniawi, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga sekalipun. Bayangin saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, selain kita menuntut ilmu, kita juga harus lihat kita menuntut ilmu itu apa? Apakah kita menuntut ilmu untuk menyambut pamer, untuk sombong teman, pamer keluarga kita, atau kita menuntut ilmu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala. Jadi para saudara-saudara sekalian, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan sama-sama bahwa ilmu itu cakupannya sangat luas sekali. Seiring berkembangnya zaman, dari zaman para nabi, para rasulullah, para jahiliyah, sampai sekarang zaman kita, zaman modern, tahun 2024 dan akan seterusnya sampai ke masa depan, ilmu itu akan selalu berkembang saudara-saudara sekalian. Janganlah kalian merasa sudah pintar sekarang, karena percayalah jika kalian sudah timbul perasaan kalian sudah merasa pintar, maka kalian akan ketinggalan di masa depan. Cukup segitu saja yang akan saya sampaikan pada sore pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada kawan-kawan sekalian atas kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dahu. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan bersama yang berjudul tentang berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā uffin wa la tanharhumā qawlahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Dan apabila salah satu di antara keduanya ada yang berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengucapkan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kalimat yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23. Maka karena itulah kita harus berbakti pada orang tua. Walaupun kita rajin beribadah, kita rajin sholat, ngaji, puasa, bersedekah, tapi kita masih membuat hati orang tua sakit, kita masih membuat mereka kecewa, maka sungguh semua amalan tadi akan sia-sia belaka. Bagaimana ada sebuah kisah yang Rasulullah terdapat seorang sahabat yang bernama Al-Qamah. Jadi Al-Qamah adalah seorang sahabat Rasulullah yang begitu taat kepada Allah. Dia rajin sholat lima waktu, dia rajin sholat
di penghujung akhir hayatnya dia tak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Dikisahkan pada saat Alqamah sedang sakit keras, istrinya mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada Rasulullah. Tujuannya adalah suaminya sedang sakit dan hendak dituntut untuk mengucapkan kalimat tauhid. Sampailah kabar tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengutus para sahabat, yaitu Ammar, Bilal dan Suhaib, untuk menjemput Alqamah dan menuntutnya untuk mengucapkan kalimat tauhid atau mentajid. Tapi sangat disayangkan, lisan Alqamah tak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid. Lalu sampailah berita itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, apakah salah satu di antara orang tuanya ada yang masih hidup? Lalu sahabat mencari tahu dan berkata, ada yang Rasulullah, ia masih memiliki seorang ibunda yang sudah tua renta. Lalu Rasulullah pun meminta, temuilah ibundanya, sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah menemui Rasulullah. Jika tidak, Rasulullah yang akan untuk menemui. Bergegaslah Nabi tadi ke rumah ibunda Alqamah. Tiba di sana ibunda Alqamah berkata, biar aku sendiri yang menemui Rasulullah. Sesungguhnya aku yang lebih berhak untuk menemui beliau. Berangkatlah ibunda Alqamah dengan menggunakan tongkatnya. Setibanya di hadapan Rasulullah, ia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam. Wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika engkau berbohong, maka Allah akan mengirimkan wahyu kepadaku. Lalu Nabi Muhammad berkata lagi, bagaimana keadaan anakmu? Lalu ibunda Alqamah berkata, ya Rasulullah, ia rajin sholat, ia rajin sedekah, rajin berpuasa dan melakukan amalan baik lainnya. Lantas bagaimana keadaan itu padanya? Lalu ibunda Alqamah menjawab lagi, ya Rasulullah, aku tidak menyukainya. Ia lebih mementingkan istrinya daripada aku, dan ia lebih berhak kepada aku, ya Rasulullah. Berarti buta sang ibunda lah yang menghalangi Alqamah untuk mengucapkan kalimat tauhid. Lalu Rasulullah memanggil Bilal. Ya Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasulullah? Itu ibunda Alqamah. Lalu Rasulullah menjawab, aku akan membakar Alqamah. Ya Rasulullah, dia anakku, aku tidak tega melihat engkau membakarnya. Apalagi kau lakukan itu di hadapanku, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, wahai bunda Alqamah, azab Allah lebih besar dan kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, sholat, puasa, sedekah yang dilakukan Alqamah berdasarkan ada manfaatnya jika engkau masih murka kepadanya. Lalu ibunda Alqamah berkata, ya Rasulullah, di depan engkau, di depan Allah, di depan para malaikat dan kaum muslimin yang hadir, sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa aku telah meridhoi anakmu Alqamah. Maka ketika itu yang tadinya Alqamah tak mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid, maka dengan lantangnya ia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pelajaran yang kita petik dari saat tadi. Bayangkan seorang Alqamah saja yang taat kepada Allah luar biasa. Di penghujung akhir hayatnya, dia mengalami yang namanya suul khotimah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang membentak, yang mencaci maki orang tuanya? Lantas bagaimana dengan mereka? Astagfirullahaladzim, nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka kalian hendaklah berbakti pada kedua orang tua. Karena jika kalian ingin mencari ridha Allah, sesungguhnya kalian dapat menemunya pada ridha orang tua. Karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada ridhonya, pada murkanya orang tua. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah atau kurangnya, mohon dimaafkan. Sebagaimana kata pepatah, jika ada daun yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Untuk orang boleh tanya ditolak. Lihatlah apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukur kasihan.
yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan manis dan indahnya Islam. Dewan ini yang arif lagi bijaksana, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Izinkanlah saya untuk menyampaikan kata, yaitu ceramah yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah. Dahulu Nabi Muhammad Sulaiman pernah ditawarkan 3 hal oleh Allah. Hai Sulaiman, kata Allah, aku hendak memberikan kamu 3 pilihan, ilmu, harta, atau kekuasaan. Tetapi apa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman memilih ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman memilih ilmu? Ada yang tahu tidak? Sini saya kasih tahu. Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan, kerajaan yang megah, perabotan yang mewah-mewah, hartanya berlimpah-limpah, bahkan istrinya cantik dan solehah. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Ilmu sangat penting dimiliki oleh orang muslim. Mengapa dia harus dimiliki oleh setiap muslim? Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun tanpa ilmu kita akan menjadi orang yang sesat, jahat, bahkan melarat sampai ke liang lahat. Pantas Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya wa alaihi bil-ilm, wa man aradahuma wa alaihi bil-ilm." Yang artinya barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia memiliki ilmu. Luar biasa bukan hadirin? Betapa mulia dan pentingnya orang yang memiliki ilmu. Sampai sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semua. Di sini siapa yang ingin orang kaya, orang sukses, dan masuk surga? Ada yang mau enggak? Betul. Terus bagaimana caranya? Oleh karena itu, marilah sekarang kita sama-sama semangat menuntut ilmu di sekolah maupun di rumah. Dan kita mencari keberkahan dari menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang. Mengapa sangat penting? Karena ilmu adalah kita untuk melalui segala kondisi di zaman yang serba digital. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kita bisa menggunakan gadget, kita bisa melihat informasi, kita bisa membaca dan menulis, mengetahui segala yang ada di dunia ini. Bayangin, barangkali saja jika kita tidak memiliki ilmu, akan seperti apa manusia zaman sekarang? Oleh karena itu, di sini saya mengajak teman-teman sekalian sebagai generasi muda, pencetak bangsa, pencetak pola pikir bangsa. Karena kita adalah ombak perjuangan bangsa, ombak masa depan bangsa, masa depan bangsa ada di tangan kita. Takbir, yang semangat, takbir. Sekali lagi, takbir. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada jauh di jalan, jangan dicari, nanti nggak bakal ketemu. Jika ada salah kata, mohon saya izin mohon maaf dan saya mohon maaf kepada Allah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Segenap para alim, para ulama yang saya hormati, Dewan Juri, Dewan Hakim, dan tak lupa seluruh kerabat dai yang saya hormati, dan tak lupa seluruh kerabat daya yang saya cintai. Di era modern saat ini, pentingnya menuntut ilmu pada generasi anak muda. Bahkan Rasulullah SAW telah menegaskan pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tetapi kamulah yang seharusnya mencari ilmu. Dari pepatah Imam Malik dapat disimpulkan bahwa sudahlah selayaknya kita untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang dunia sekitar kita. Dengan ilmu juga kita akan mendapatkan keterampilan dan kemampuan yang baru. Dengan ilmu juga kita akan mendapatkan mendorongnya kemajuan inovasi anak bangsa ini. Betul apa betul? Tetapi hadirin, sayang sekali, seiring dengan perkembangan zaman yang ada, banyaknya generasi anak muda yang menyalahgunakan ilmu tersebut. Mengapa demikian? Semanis-manis juga semangka, tetaplah hijau warna kulitnya. Secanggih-canggih perkembangan yang ada, kita haruslah tetap waspada. Kenapa hadirin? Sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat, degradasi orang meningkat, kemungkaran yang meningkat, dan akhlak para pemudanya kian berat, suka meniru gaya orang barat. Na'udzubillah ini hampir di mana-mana kehancuran suatu bangsa diawali dengan kehancuran pada generasi anak muda. Hal ini senada dengan almarhum Profesor B.J. Habibie bahwasanya kenakalan para pemuda di era globalisasi saat ini disebabkan rusaknya, merosotnya akhlak para pemuda di tengah-tengah lajunya perkembangan zaman yang ada, sehingga kemungkaran yang dilakukan, tontonan menjadi tuntunan. Para pemuda lebih memilih meramaikan diskotik daripada masjid, lebih gemar membaca pesan daripada membaca Al-Qur'an. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh pada pemuda dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun 'amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepada Muhammad cinta ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk. Oleh karena itu hadirin, ilmu saja bisa kurang jika tanpa akhlak. Bagaimana jika dunia sekitar kita tidak ada akhlak para pemudanya? Kemungkinan perdebatan di mana-mana, kehancuran di mana-mana, sehingga awalnya kehancuran suatu bangsa diawali dengan rusaknya, merosotnya akhlak para pemuda di tengah-tengah laju perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu hadirin, ilmu menuntut ilmu sudahlah wajib dalam Islam. Terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Majah
bahwasanya seorang muslim wajib ala kulli muslimin menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dapat kesimpulan bahwa sudahlah seharusnya dan sudah selayaknya kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu hadirin, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada buruknya itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Saya memohon maaf atas kehilapan tutur kata maupun perbuatan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk berpantun. Jika kamu tidak pakai baju, tetangga pasti akan malu. Bila tetangga pasti akan malu. Jika kamu tidak mempunyai ilmu, seumur hidup akan sengsara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak katak melompat-lompat, jatuh ke tanah kesandung gawat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, tolong menjawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para habib dan para habaib, para dewan juri dan para teman-teman sekalian, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat masjid yang penuh barakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan, kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah membawa zaman ini dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dengan kata lain minat zulumati ilan nur. Para hadirin wal hadirat rahimahumullah, berdirinya saya sini akan membawakan sebuah ceramah yang berjudulkan Gemar Menuntut Ilmu. Telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim dari Syekh Al-Qamah, dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama babal ilmi." Siapa saja yang mempelajari satu bab ilmu yang ia mendapatkan satu manfaat di mana dalam urusan akhirat dan duniawinya. Nah, inilah ilmu yang kita maksud, yang diharuskan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah dijelaskan juga oleh hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya," barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka itu dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka itu dengan ilmu. Wa man arada, dan barang siapa yang menginginkan keduanya,
fa'alaihi bil ilmi, maka itu dengan ilmu. Ada sebuah contoh ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ada ilmu akhirat yang membawa kita masuk ke dalam neraka, dan ada juga ilmu dunia yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada seorang Habib. Ini Habib. Habib ini diundang oleh suatu seseorang, diundang ke acara tersebut. Ini Habib tidak bakal mau datang ketika Habib ini belum dikasih DP-nya terlebih dahulu. Nah, sedangkan orang tersebut menginginkan jasa Habib tersebut, tapi ya mau gimana lagi, Habib ini gak mau datang sebelum DP-nya dikasih. Bayangkan Pak, 10 minggu sebelum acara, ini Habib udah minta DP-nya duluan. Kira-kira ilmu akhiratnya kepake gak? Nah, itu dia. Dan ada juga satu contoh ilmu dunia yang membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang dokter. Ini dokter rela mengorbankan dirinya hanya untuk masyarakat. Ya, dokter ini rela mengorbankan dirinya hanya untuk masyarakat di sekitarnya. Ini dokter ngomong, bilang, Pak, Bu, jika membutuhkan saya selama 24 jam, saya siap. Kata dokter tersebut. Nanti ketika besok malam ada sepasang suami istri. Suami istri ini datang ke rumah daripada dokter tersebut. Diketok daripada rumah dokter tersebut. Tok. Assalamualaikum, Pak dokter. Nanti dibuka oleh seorang dokter. Iya Bu, ada apa? Nah, ibu ini bilang, Pak, ini saya minta tolong, suami saya sedang kesakitan. Dia sedang sehari semalam tidak bisa tidur dikarenakan sakit gatal-gatal lah misalnya. Nanti dokter jam 2 malam Pak, jam 2 malam nih ibu sama si bapak datang ke rumah si dokter, dilayani. Nah, terus dokter ini diperlihatkan, dikasih lihat, oh ini loh obatnya, diberikan daripada seorang ibu tersebut. Kemudian ibu tersebut mengucapkan terima kasih terhadap seorang dokter. Kemudian seorang dokter ini bilang, ibu tersebut memberikan uang kepada seorang dokter. Dokter ini bilang, tidak usah Bu, tidak usah Pak, ini saya ikhlas billah wa billah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah ilmu dunia yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ilmu dunianya kepake enggak? Kira-kira ilmu akhiratnya kepake enggak, Pak? Nah, inilah ceramah dari saya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Upin ipin makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum